Saya dengan Jennifer Tangka, pada saat ini saya akan membagikan presentasi saya terkait dengan perusahaan pembiayaan leasing atau multi-finance. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Baik, saya akan memulai vlog saya terkait latar belakang dan dasar hukum di Indonesia. Lembaga pembiayaan baru resmi diakui setelah terbitnya satu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, lalu kedua diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garis miring KMK 013 garing 1988 yang kemudian diubah terakhir dengan KMK Nomor 448 garing KMK 017 garing 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Menurut pasal 1 butir 2 Kepres 61 tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ada catatan penting juga, berbeda leasing atau multi-finance ini berbeda dengan bank. Perusahaan pembiayaan tidak boleh menghimpun dana masyarakat, misalnya deposito. Karena itu pengawasannya berada di bawah OJK, dan sumber dana biasanya dari pinjaman bank, obligasi, atau modal sendiri. Peran dan fungsi lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan membantu masyarakat dan dunia usaha dengan membiayai kebutuhan barang modal, terutama jika pembeli tidak mampu membayar tunai. Contoh perannya, membantu UMKM, membeli mesin produksi, membantu perusahaan tambang, menyewa alat berat, membantu konsumen membeli kendaraan bermotor, atau dengan kata lain, lembaga pembiayaan mendorong aktivitas ekonomi dengan kredit berbasis barang. Kegiatan utama, sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah pembiayaan berupa penyediaan barang modal untuk digunakan lesi dalam waktu tertentu melalui pembayaran berkala. Dalam leasing selalu melibatkan 3 pihak, yaitu pertama lessor, yang adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana dan menjadi pemilik barang. Lalu kedua lesi, pengguna barang modal atau perusahaan atau konsumen yang melakukan pembayaran. Lalu supplier, yang adalah penjual barang modal yang dibayar oleh lessor. Jadi selalu ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan utamanya. Oke, sekarang jenis leasing ditinjau dari lesi. Financial lease atau capital lease, pada akhir masa kontrak lesi, lesi memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pertama, indikasi financial lease antara lain ada opsi pindah kepemilikan. Jangka waktu lease lebih dari atau sama dengan 75% umur ekonomis barang. Lalu nilai pembayaran lease lebih dari atau sama dengan 90% nilai barang. Contohnya adalah leasing alat berat untuk proyek jangka panjang. Jenis leasing yang berikutnya adalah operating lease, di mana lesi tidak punya hak opsi untuk memiliki barang, yaitu masa pemakaian relatif pendek, pembayaran tidak mencakup seluruh biaya barang, dan pada akhir masa kontrak barang dikembalikan ke lessor. Contohnya rental komputer, rental forklift, dan lain-lain. Selanjutnya bentuk-bentuk derivatif leasing. Bentuk yang pertama adalah sale and leaseback. Penjelasan sederhananya, lesi menjual barang miliknya ke lessor, lalu menyewa kembali. Digunakan untuk mendapatkan dana tunai tanpa kehilangan penggunaan barang. Yang kedua, direct finance lease. Lessor membeli barang sesuai permintaan lesi dari supplier yang ditentukan lesi. Lalu yang ketiga, syndicated lease. Pembiayaan dilakukan bersama-sama oleh beberapa lessor karena nilai barang sangat besar. Yang selanjutnya, leverage lease.
Selain lessor, ada pihak ketiga sebagai pemberi kredit tambahan. Lalu, cross-border lease. Lessor dan lease berada di negara berbeda. Selanjutnya, net lease atau net lease atau full service lease. Perbedaannya terletak pada siapa yang menanggung biaya pemeliharaan, pajak, dan risiko. Lalu, big ticket lease, yaitu untuk barang mahal dan periode panjang, misalnya pesawat Garuda. Perbedaan leasing dengan kredit bank, aspek yang pertama terkait objek. Kalau leasing, objeknya adalah barang modal, kalau kredit bank adalah uang. Yang kedua, aspek sumber dana. Leasing tidak boleh dari masyarakat langsung. Sedangkan kredit bank, sumber dananya menghimpun dana masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu jaminan, di mana leasing barang yang dibiayai itu sendiri. Sedangkan kredit bank butuh jaminan tambahan seperti sertifikat, PPKB, dan lain-lain. Aspek pengawasan, leasing diawasi oleh OJK, kredit bank juga diawasi OJK, tetapi memiliki perbedaan struktur regulasi. Oke, contoh leasing. Perusahaan leasing besar di Indonesia adalah Adira Finance, yang kedua BCA Finance, ketiga Mandiri Tunas Finance, dan yang keempat adalah FIF Group. Perusahaan-perusahaan leasing ini uh, memiliki banyak uh, kemampuan untuk membiayai, seperti motor, mobil, smartphone, furniture, mesin pabrik, truk, kapal, sampai alat kesehatan. Nah, mungkin ada sedikit yang perlu dijelaskan, yaitu terkait pihak yang terkait tadi ya, ada lessor, ada lesi atau supplier. Lessor itu seperti perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Jadi sederhananya mereka menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan ini disebut istilahnya lesi. Jadi dia yang membutuhkan. Nah, dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan atau leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual atau supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Lessor, pihak yang membutuhkan, bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal. Pihak lesi merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Lesi yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lessor yang memberikan bantuan dana yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh lessor kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh lesi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan supplier itu penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lesi. Pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Oke, kalau ditinjau dari pihak lesi, leasing dapat dibedakan menjadi dua. Yang tadi capital lease atau financial lease. Kegiatannya itu sewa guna usaha, di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak memiliki opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama, tergolong kapitalis jika memenuhi salah satu ketentuan, yaitu adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lesi pada akhir masa lesi, mengandung perjanjian yang memberi hak sewa kepada lesi,
untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati. Jangka waktu lease ialah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Lalu, ada nilai tunai dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Ini kembali lagi tadi saya membahas tentang leasing yang dapat dibedakan menjadi dua. Nah, selanjutnya adalah operating lease. Secara kegiatan dia sewa guna usaha, di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jenis leasing ini dapat disebut juga leasing biasa, karena lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkan objek tersebut kepada lesi untuk digunakan dalam jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Lesi atas penggunaan barang modal tersebut membayar jumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal dengan sebutan non-full payout lease. Selanjutnya, lesi menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Lesi pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease kepada lessor. Dan lesi dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau cancelable. Selain kedua bentuk leasing di atas, ada beberapa derivatif lainnya yang tadi sudah kita bahas di slide ini. Oke, ini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya masih banyak. Ada beberapa. Mungkin kelanjutannya bisa saya sebutkan lagi ada captive leasing, yaitu merupakan leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan lessor. Lalu third party leasing merupakan kebalikan dari captive leasing. Dalam transaksi ini, pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Lalu ada wrap leasing, merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil risiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Selanjutnya ada lagi straight payable lease, seasonal lease, dan return on investment lease. Contohnya perdagangan surat berharga atau perusahaan sekuritas, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit atau credit card, pembiayaan konsumen, atau consumer finance. Jadi ada berbagai macam derivatifnya. Dengan kata lain, lesi itu berhubungan dengan lessor dan sifatnya itu uh, kegiatan sewa guna usaha. Jadi cukup banyak dan sangat menarik untuk kita ketahui. Dan hal ini juga mungkin sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak menyadarinya. Juga penggunaan istilah multi-finance juga itu baru-baru ini diubah kalau tidak salah. Coba saya cek dulu. Baik. Istilah multi-finance itu mulai populer dan digunakan secara resmi sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garing PMK 012 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam regulasi ini, pemerintah mulai menggunakan istilah perusahaan pembiayaan atau multi-finance company. Karena pada periode ini, perusahaan pembiayaan tidak hanya melakukan leasing, tapi juga anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan kegiatan pembiayaan lainnya. Sehingga ruang lingkupnya multi. Jadi tidak satu jenis, maka disebut multi-finance. Kemudian juga diperkuat lagi eh, oleh regulasi OJK setelah tahun 2011. Setelah pengawasan dialihkan ke OJK. Jadi istilah ini makin lebih dalam lagi.
di regulasi POJK nomor 29 garing POJK 05 garing 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Di sini istilah perusahaan pembiayaan atau multifinance dipakai secara resmi dan konsisten. Oke, jadi mulai digunakan itu sebenarnya sejak regulasi PMK 84 tahun 2006, tapi istilahnya mulai dijadikan standarisasi perubahan istilahnya tahun 2014 sampai saat ini. Baik, jadi demikian penutup dari saya. Jadi lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan barang modal tanpa harus membayar secara tunai. Sistem ini mendukung roda perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pembiayaan di luar sektor perbankan. Demikian vlog dari saya. Terima kasih.